Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita bereskan dulu meja kita, kursi kita, biar terlihat rapi dan cantik gitu susunannya. Oke, udah dirapiin? Udah. Oke, sebelumnya Nak Fandi pindah ke sini, terus Nak Adib pindah ke sini biar nampak di Bapak gitu kan. Baik, Pak Yanto. Iya. Nah, silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Adib, Pak. Adib. Silakan pimpin doa dulu, Nak. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah. Terima kasih Nadib sudah memimpin doa. Semoga dengan pembacaan doa, pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak ambil absen dulu ya. Nah, ketika Bapak sebutin namanya, bilang hadir. Oke. Adib. Hadir. Kemarin kemana nggak hadir, Adib? Sakit. Nah, sekarang udah sehat ya? Alhamdulillah. Fandi? Hadir. Fandi selalu hadir ya, Masya Allah. Nah, Firnawati? Masya Allah, Nafirani juga selalu hadir, nggak pernah absen. Ya, Melta, Melisa, Emil, Anissa, Alisha Putri Etni, hadir, Masya Allah hadir ya. Fitri, hadir, Masya Allah hadir. Lagi semangat hari ini ya. Nah, apa kabar anak-anak Bapak semuanya hari ini, sehat ya? Sehat, Pak. Masya Allah. Iya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau kasih icebreaking untuk anak-anak Bapak. Nah, icebreakingnya itu apa, Pak? Nah, icebreakingnya itu kita main tepuk-tepuk aja. Nah, tepuk-tepuk. Bukan tepuk-tepuk teman ya, tapi tepuk yang kita plesetkan yang dari tahu KUA. Yang mana KUA itu memberikan yel-yel tepuk sakinah. Nah, kalau kita tepuk semangat kali ini ya, tepuk fokus. Oke? Nah, sekarang anak-anak Bapak silahkan berdiri terlebih dahulu semuanya. Nah, jadi anak-anak Bapak lihat dulu gimana nih cara tepuknya tuh. Nah, seperti ini. Bapak contohin ya. Tepuk semangat. Bersemangat. Janji fokus. Ada tugas dikerjakan, tak ada kita liburan. Bersemangat untuk masa depan. Kayak gitu ya. Nah, hore. Akhirnya ya kita ulang 2 kali ya. Oke, semuanya. Boleh Gus, satu aja. Ya, serangnya. Oke, nah kita mulai. Tepuk semangat. Bersemangat. Janji fokus. Ada tugas dikerjakan, tak ada kita liburan. Bersemangat untuk masa depan, hore! Lagi, tepuk semangat. Bersemangat. Janji fokus. Ada tugas dikerjakan, tak ada kita liburan. Bersemangat untuk masa depan.
Hore. Oke. Oke, silakan duduk anak-anak Bapak. Terlambat. Silakan. Dari mana Nak Duta nih? Dari mana? Macet, Pak. Macet. Iya, Pak. Di mana macetnya? Oh, karena pasar hari ini macet gitu. Ya lain kali jangan macet ya. Egar sama macet juga alasannya. Ya duduk. Fatih macet juga. Woi, udah potong rambut rupanya Fatih ya. Silakan duduk. Oke, anak-anak Bapak semua. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini tentang adab seorang muslim kepada orang tua. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mata pelajaran apa? Masih ingat? Itu mata pelajaran apa? Fikih. Nah, kali ini kita masuk ke akidah. Nah, Bapak mau tanya, kita masuk kemarin materi taharah. Apa itu yang dimaksud dengan taharah? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, Nak Firna, apa itu Nak taharah, Nak? Bersuci, Pak. Bersuci dari apa? Dari hadas kecil dan besar. Masya Allah, benar sekali. Jadi taharah itu merupakan bersuci dari hadas kecil dan apakah seperti itu Nak Duta? Sedikit keliru, Pak. Kalau Nak Duta gimana tuh? Gimana bersuci itu? Taharah itu? Itu kan mensucikan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hadas dan najis. Betul. Jadi tapi intinya adalah bahwa taharah itu bersuci dari hadas kecil dan besar. Nah, najis itu terbagi menjadi 3. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Fatih, apa tuh? Yang pertama, Bapak-bapak, Mutawasito. Masya Allah, betul sekali ya. Oke, Bapak anggap anak-anak Bapak sudah paham dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Nak Teguh, bisa pindah ke depan dulu Nak, biar tidak jauh ke pojok. Di samping Egar, ayo silakan pindah aja. Tolong. Oke, kali ini kita akan masuk kepada materi tentang akidah akhlak kelas 8. Apa tuh materinya? Tentang adab seorang muslim kepada orang tua. Nah, kita di sini semuanya muslim kan? Muslim, nggak ada kita Kristen, nggak ada kita Buddha segala macam. Tentu kita Islam dan Muslim. Dan kita memiliki orang tua. Ada ayah, ada ibu, begitu. Nah, kita lanjut. Latar belakang. Nah, Bapak mau tanya karena Bapak, kita punya orang tua. Kita punya ayah, punya ibu. Nah, kenapa kita harus beradab kepada orang tua itu? Kenapa? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Supaya tidak kena marah, Pak. Silakan Fandi. Kenapa tuh? Kita karena lacuy. Iya, betul. Karena lacuy kan. Yang lain ada lagi. Kenapa tuh, Fatih? Masya Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betul sekali apa yang katakan Fandi dan Fatih tadi, bahwa memang ketika kita punya orang tua, kenapa kita harus beradab? Tentu yaitu tadi, agar kita tidak dilacui. Dalam artian apa? Kita mengikuti perintah yang baik gitu. Terus perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, kita harus beradab. Apakah kepada orang tua kita saja kita beradab? Tentu tidak. Ada orang tua, kita punya teman, ada orang tuanya. Tentu kita harus beradab juga. Gitu. Oke, kita lanjut ya, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, siswa dan siswi mampu mengetahui dan memahami adab kepada orang tua. Yang kedua, siswa dan siswi itu mengetahui dalil tentang adab kepada orang tua. Yang ketiga, ya, kemana Nak? Ya, silahkan. Yang ketiga, siswa dan siswi mampu mengamalkan contoh adab kepada orang tua. Nah, kita lanjut. Pengertian adab kepada orang tua. Nah, asal kata adab itu berasal dari bahasa Arab. Yang mana? Amada ya'madu adaban. Yang memiliki arti apa?
tata cara, aturan yang baik dan sopan dalam berperilaku. Jadi adab itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Yang artinya apa tadi? Tata cara atau aturan. Nah, menurut istilah adab seorang muslim kepada orang tua itu adalah sikap dan perilaku yang sopan, hormat, taat, dan penuh kasih sayang terhadap ayah dan ibunya. Nah, itulah menurut istilah. Nak Melisa, perhatikan Bapak dulu. Apa itu yang dimaksud dengan adab kepada orang tua? Sikap dan perilaku sopan, hormat dan taat penuh kasih sayang terhadap ayah dan ibu, Pak. Masya Allah. Apakah Melisa sudah beradab dengan orang tua di rumah? Sudah. Gitu. Sudah kan? Jadi sudah paham anak-anak Bapak semuanya tentang adab kepada orang tua? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Ada? Tidak ada? Nah, kita lanjut. Dalil tentang adab kepada orang tua yang terdapat pada Al-Quran, Surah Luqman ayat 14. Nah, Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Nanti baru kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Oke, kita baca sama-sama ya. Bapak hitung dari 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca. Nal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, siapa yang mau bantu Bapak bacakan artinya? Silakan Melta. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Masya Allah. Terima kasih Nak Melta. Nah, dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 14 ini sudah mengatakan kepada kita selaku umat muslim, Allah wasiatkan dalam artiannya kepada manusia agar apa? Agar berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah, kita sudah melihat bagaimana wanita, ya silahkan, pada wanita yang mengandung, begitu kan, yang hamil, tentu dia lemah dan letih begitu fisiknya. Nah, di sini. Nah, menyampih dalam 2 tahun. Menyampih ini dalam artian apa? Menyusui. Kami bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Nah, kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, itu kita harus yakini ayat ini. Kita harus yakini surah ini bahwa Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa kita selaku manusia, Allah sudah wasiatkan agar kita berbuat baik kepada orang tua. Ada pertanyaan?
Tidak? Oke, kita lanjut. Nah, contoh perilaku baik kepada orang tua. Nanti Bapak akan tampilkan fotonya. Anak Bapak teka. Apa nih contoh perbuatan baik ini? Bisa? Nah. Ini apa nih? Dia ngobrol berdua dengan ayahnya. Dalam artiannya itu apa tuh anak-anak? Curhat, bisa. Apa lagi? Ada yang dibahas. Nah, Egar, apa tuh? Anak Egar yang ngobrol dengan ayah gitu kan. Bercengkrama. Apa lagi? Bercerita, betul. Nah, ketika dia bercerita ayah dan anak ini, tentu anak ini menggunakan bahasa yang apa? Sopan, bahasa yang lemah lembut. Nah, jadi dalam artian di gambar ini, bahwa kita selaku anak itu harus berbicara lemah lembut, tidak kasar dan tidak meninggikan suara kepada orang tua. Itu artinya. Contoh perilaku yang baik. Oke, yang kedua. Nah, ini apa nih? Ayo siapa angkat tangan? Siapa tahu? Angkat tangannya. Apa? Ya, betul. Nah, Emil, apa nak? Nih. Tahu apa arti dari gambar ini yang tersirat? Menyayangi orang tua. Selain itu, apa? Ada lagi? Dari Nak Firna apa? Di gambar yang pertama, seorang ibu menyayangi anak-anaknya kayak gitu, Pak. Anak-anaknya menyayangi ibunya. Di gambar yang kedua, ibunya sudah tua dan anaknya menyayangi ibunya. Masya Allah, betul. Jadi dalam artiannya dia memberikan kasih sayang kepada orang tua. Kita punya orang tua. Apakah kita sudah beri kasih sayang kepada orang tua? Contohnya seperti apa yang sudah Melta lakukan di rumah? Apa tuh? Masya Allah. Gitu. Nah, kalau kita jauh begitu, berjauhan, kita di sini, Melta ibunya di Pasaman gitu. Gimana tuh cara mengutarakan kasih sayangnya kepada ibunya itu bagaimana? Mendoakan orang tua. Nak Duta, gimana lagi tuh? Nak Duta misalnya di Mekah gitu kan, ibunya di Padang Panjang gitu. Tuh cara Duta suratkan kasih sayang kepada orang tua tuh gitu. Setio hubungi ibu gitu yo. Telepon, VC. Nah, kalau video call maksudnya. Nah, kalau orang tua kita sudah tidak ada misalnya, sudah meninggal, sudah mendahului kita, apa tuh kita yang harus kita lakukan, Fandi? Bersedekah dengan niatnya untuk orang tua kita di sana. Ya. Ya, apa tuh? Ya, betul. Kadang anak itu tidak merasakan sosok orang tua ketika sudah kehilangan gitu. Jadi mungkin dia menganggap orang tuanya itu menyebalkan, terus suka memerintah dan memberi pemarah begitu kan, sehingga anaknya itu menjadi ngelawan aja saya gitu kan ke anak ini. Tapi yakin ketika dia nanti kehilangan orang tuanya, pasti dia akan merasa begitu kehilangan begitu. Sosok orang tua yang menasehati, tempat pulang, mengadu segala macam. Jadi bagaimana cara kita untuk menasehatinya? Mungkin dengan cara kita menyampaikan dengan lemah lembut terlebih dahulu. Kita dekatkan secara face to face ya, anak-anak semua. Face to face kita kasih tahu, kita kasih dalil ini segala macam. Sampaikan dengan lemah lembut. Kalau misalnya tidak juga, mungkin kita berteman di media sosial. Nah, kita upload dan kita posting lah di media sosial kita tentang adab kepada orang tua, bagaimana ketika kita tidak ada orang tua seperti apa. Mungkin itu yang akan menyentuh anak tersebut begitu, Fandi. Sama-sama Nak Fandi. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup?
Oke, kita lanjut. Slide yang ketiga, gambar maksudnya. Nah, ini gambar menadahkan tangan. Apa itu artinya? Ayo, apa artinya nih? Nah, betul apa kata Egar. Jadi mendoakan kedua orang tua. Baik dia hidup maupun sudah meninggal, itu kita tetap mendoakan kedua orang tua. Nah, apalagi kalau sudah tidak ada, misalnya meninggal begitu. Itulah doa yang akan menolong orang tua kita di alam kubur. Nah, doa anak soleh. Oke? Nah, kita lanjut. Yang ketiga. Nah, tadi berdoa, betul. Nah, apa doa kepada orang tua? Siapa yang hafal di sini? Siapa yang hafal? Nah, apa tuh doa kepada orang tua? Ah, Masya Allah. Ah, kita baca sama-sama semua. Kita doakan orang tua kita sekarang. Oke? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir ayya warhamhuma Rob sorry. Nah, semoga dengan kita berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu dilapangkan kuburnya, dan yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, yang penting dari kita tuh orang tua tuh sehat dah gitu kan. Nah, sehat ya. Masya Allah. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pembahasan kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Satu orang? Angkat tangannya. Nah, Nak Duta, silakan simpulkan apa hasil pembahasan kita pada hari ini. Dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus menyayangi orang tua. Ya. Bagaimana dalam doa yang kita bacakan tadi? Ya. Kita harus menyayangi orang tua dan tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena ini telah mengandung kita selama 9 bulan. Masya Allah. Apabila kita berkata ahsan, maka kita telah berusaha. Masya Allah. Kita menghormati orang tua kita. Ya, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nak Duta. Masya Allah. Nah, betul tuh apa kata Duta. Kita harus menghormati orang tua, kita harus ikuti perintahnya selagi itu baik. Tapi kalau perintahnya tidak baik, maka kita tidak mengikut. Kita tidak boleh melawan dan kita tidak ikuti apa yang dia perintahkan kalau itu buruk untuk kita dan orang lain begitu. Oke, anak-anak Bapak semuanya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan insya Allah minggu depan materi kita tentang adab kepada sesama teman lagi. Nah, bagaimana adab sesama teman? Egar punya teman, Fatih punya teman, Duta. Begitu sebaliknya, bagaimana adab tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, paham ya anak-anak Bapak? Baik, nah terima kasih atas perhatian dan Bapak mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.